Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ranagli Sarmaji, NIM 245050 10 nomor absen 30. Kali ini saya akan menjelaskan studi kasus saya yang berjudul dampak praktik peternakan berkelanjutan pada lingkungan. Sebelumnya, definisi dampak praktik peternakan berkelanjutan pada lingkungan merujuk pada perubahan atau efek yang dihasilkan oleh metode peternakan yang dirancang untuk menjaga keseimbangan ekosistem, mengurangi kerusakan lingkungan, dan mempromosikan penggunaan sumber daya alam secara efisien. Fungsi lembaga yang pertama, regulasi dan kebijakan. Lembaga pemerintah seperti Kementerian Pertanian atau Lingkungan Hidup bertanggung jawab untuk merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan yang mendorong praktik peternakan berkelanjutan. Yang kedua, penyuluhan dan pendidikan. Lembaga pendidik atau lembaga non-pemerintah memiliki peran dalam memberikan peternakan dan penyuluhan kepada peternak. Yang ketiga, penelitian dan inovasi. Institusi penelitian baik universitas maupun lembaga riset khusus berfungsi untuk mengembangkan teknologi baru dan metode yang lebih berkelanjutan dalam peternakan. Yang keempat, pemantauan dan evaluasi. Lembaga independen atau pemerintah juga bertanggung jawab untuk memantau dampak lingkungan dari praktik peternakan. Ciri-cirinya, fokus pada keberlanjutan lingkungan, kerjasama dengan pemangku kepentingannya. Selanjutnya, penyuluhan dan edukasi. Selanjutnya, cara mempelajari lembaga, studi literatur dan riset akademik, membaca buku dan artikel ilmiah, mencari literatur yang membahas tentang praktik peternakan berkelanjutan dan dampaknya terhadap lingkungan. Selanjutnya, kekuasaan dan wewenang. Definisi kekuasaan. Lembaga pemerintah memiliki kewenangan yang dimiliki oleh instansi pemerintah untuk mengatur, mengawasi, dan memfasilitasi pelaksanaan praktik peternakan yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga ramah lingkungan. Dimensi kekuasaan. Lembaga pemerintah dalam hal ini sangat luas dan mencakup berbagai tahap mulai dari pencernaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga pemberdayaan masyarakat untuk memastikan praktik peternakan yang berkelanjutan dapat tercapai dan membawa dampak positif terhadap lingkungan. Selanjutnya, saluran kekuasaan. Lembaga pemerintah dalam hal ini bertujuan untuk memastikan praktik peternakan berkelanjutan yang dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan sekaligus mendukung sektor peternakan yang produktif dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Selanjutnya, sumber-sumber kekuasaan. Lembaga pemerintahan memiliki banyak wewenang seperti mengatur, mengawasi, dan mendorong praktik peternakan berkelanjutan lebih ramah lingkungan. Selanjutnya, sumber kekuasaan dilihat dari anggota dan pemimpin. Pemimpin lembaga seperti Menteri KLHK, Menteri Pertanian, serta anggota DPR memiliki pengaruh besar dalam merumuskan kebijakan. Sementara penjabat pengawas dan penyalur bertugas untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut diterapkan di lapangan dengan baik. Selanjutnya, bentuk-bentuk wewenang. Berdasarkan hubungan tindakan dan dasar hukum, rasional atau ilegal, berdasarkan prinsip berkelanjutan dan perlindungan lingkungan untuk menghindari praktik ilegal yang merugikan masyarakat dan lingkungan. Selanjutnya, derajat formalitas wewenang. Resmi lembaga pemerintah dapat memastikan
bahwa praktik peternakan berjalan secara berkelanjutan dan tidak merusak ekosistem serta dapat memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Selanjutnya, sifat dan dasar kelompok sosial. Teritorial. Sebagai lembaga pemerintah berfokus pada pengaturan, pengawasan, pemberdayaan masyarakat lokal, serta penerapan kebijakan yang mendukung keberlanjutan lingkungan. Selanjutnya, wilayah dan wewenang. Menyeluruh. Sebagai lembaga pemerintah berperan dalam menetapkan regulasi, mengawasi implementasi, memberikan insentif, serta memberdayakan masyarakat untuk melaksanakan praktik peternakan yang ramah lingkungan. Dan selanjutnya, analisa studi kasus individual. Kebijakan utama yang berpengaruh. Melalui kebijakan yang berbasis pada pendekatan berkelanjutan, pemerintah dapat memainkan peran penting dalam mengurangi dampak negatif peternakan dalam lingkungan sambil mendukung keberlanjutan ekonomi bagi peternak. Yang kedua, analisis kendala akses birokrasi. Masalah regulasi yang tumpang tindih, keterlambatan dalam proses perizinan, kurangnya data dan pengawasan, keterbatasan sumber daya manusia, hingga kurangnya anggaran dan kolaborasi antar lembaga. Yang ketiga, dampak terhadap produktivitas tergantung pada cara kebijakan dan program yang dijalankan. Yang keempat, peran. Memastikan bahwa praktik peternakan berkelanjutan dapat berjalan dengan efektif dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Selanjutnya, sumber perubahan sosial. Proses yang melibatkan berbagai faktor yang saling berkaitan. Perubahan tersebut tidak hanya terjadi di level individu peternak, tetapi juga mencakup perubahan dalam kebijakan pasar dan budaya yang lebih luas. Selanjutnya, faktor penyebab perubahan sosial. Secara internal, meningkatkan kesadaran peternak terhadap pentingnya berkelanjutan dan pelestarian lingkungan dapat menjadi faktor internal yang memiliki perubahan sosial. Selanjutnya, faktor eksternal menciptakan lingkungan yang dapat mempengaruhi perubahan dalam praktik peternakan berkelanjutan, baik melalui regulasi, pasar, teknologi, maupun faktor sosial dan budaya yang lebih luas. Selanjutnya, faktor pendorong perubahan sosial. Jaringan dan kolaborasi antar peternak dapat mempercepat adopsi praktik berkelanjutan. Selanjutnya, faktor penghambat perubahan sosial. Pengaruh industri dan kepentingan bisnis yang berorientasi pada keuntungan jangka pendek dapat memperlambat perubahan sosial dalam praktik peternakan berkelanjutan. Selanjutnya, tahapan proses perubahan sosial. Yang pertama, kesadaran dan pengenalan masalah. Yang kedua, perubahan sikap dan pemahaman. Yang ketiga, penguatan dan normalisasi praktik baru. Yang keempat, penyebaran dan sosialisasi. Selanjutnya, bentuk perubahan sosial. Perubahan terjadi secara perlahan karena masyarakat membutuhkan proses untuk adaptasi. Yang terakhir, case study. Yang pertama, tahapan proses perubahan sosial yang terjadi. Siklus yang terus berlanjut di mana kesadaran masyarakat, adopsi praktik dan kebijakan selalu berkembang seiring berjalannya waktu. Yang kedua, perubahan sosial yang paling mencolok adalah penerimaan masyarakat terhadap praktik ramah lingkungan. Sebelumnya, peternak seringkali berfokus pada peningkatan produksi tanpa memperhatikan dampak lingkungan di sekitar. Namun, dalam praktik peternakan berkelanjutan, terdapat perubahan besar dalam cara pandang peternak terhadap hubungan antara aktivitas mereka dan alam.